dan juga di terakhir ini adalah aging dan senescence. Dan kita melihat ada sebenarnya keterkaitan antara proses-proses ini dengan proses perkembangan yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pertama, apa yang bisa kita lihat adalah banyak gen yang terlibat dalam proses metamorfosis maupun proses regenerasi itu adalah gen-gen yang juga terlibat dalam proses perkembangan, baik pada invertebrata maupun vertebrata. Misalnya, gen apa yang kita bisa melihat, misalnya insulin growth factors atau kelompok fibroblast growth factor, kemudian beta-catenin, misalnya itu adalah gen-gen yang barangkali setiap chapter kita bisa menemukan bahwa dia memainkan peranan yang sangat penting dalam proses perkembangan organ. Dan juga apalagi misalnya WNT gitu ya, juga kita lihat dia memainkan peranan penting dalam proses-proses regenerasi dan metamorfosis. Dan banyak sekali sebenarnya kalau kita lihat ya contoh-contoh gen yang semuanya terlibat di dalam proses ini, retinol acid misalnya, kemudian insulin growth factor tadi seperti yang sudah disebutkan. Jadi apa yang kita bisa tarik benang merah bahwa proses regenerasi, proses metamorfosis dan proses aging ini juga tidak terlepas dari bagaimana proses regulasi dalam tahap awal dari perkembangan itu. Maka kita melihat bahwa dalam proses regenerasi pada proses metamorfosis, terutama di regenerasi dan aging itu sebenarnya berkaitan dengan optimalnya fungsi dan terganggunya fungsi atau melambatnya fungsi dari proses regulasi dari gen-gen pengontrol dari proses perkembangan. Nah, itu terkait dengan proses-proses gen, dan kita tadi sudah melihat bahwa Cindy dan Artauli sudah memperlihatkan, terutama yang dijelaskan oleh Cindy tadi, bahwa ekspresi dari masing-masing gen pengontrol untuk proses regenerasi dan metamorfosis itu juga memenuhi azas temporal dan spasial gitu ya. Jadi ada space, ada ruang, aturan ruang yang dia penuhi di mana dia akan terekspresi, apakah melalui sumbu anterior posterior gitu ya dimensinya, atau dorsal ventral dari suatu organ yang mengalami proses generasi atau metamorfosis. Saya ingin memulai dari proses metamorfosis. Jadi berbicara tentang metamorfosis ini selalu mengingatkan saya kepada pekerjaan kami tahun 2005-2006 nggak salah ya. Jadi kami menangkap kecebong di hutan, dan kecebong ini kita tidak tahu dia kecebong jenis dari kata apa gitu ya. Tetapi dia karena dia giant, cukup besar, ukurannya itu lebih mungkin sampai 3 kali lipat atau 4 kali lipat dari kecebong biasa yang kita temukan. Maka kita koleksi, lalu kita pelihara di akuarium di dalam lab. Akuarium ini ya dengan aerasi biasa gitu ya, dan kemudian ya tentunya kita tidak menyediakan makanan yang bisa ya kurang lebih makanan alami gitu ya, karena kita hanya memberikan pellet. Dan apa yang terjadi bahwa kita berharap bahwa kecebong ini nantinya akan berkembang menjadi katak sehingga kita bisa mengidentifikasi ini kataknya apa gitu ya, atau kodoknya apa. Tetapi sayangnya gitu ya, sampai kita memeliharanya itu sampai 3 bulan, itu kecebong tetap menjadi kecebong gitu ya. Dan dia hanya membesar. Jadi menjadi giant, tetap menjadi giant tadpole, dan dia tidak pernah mengalami metamorfosis gitu. Apa yang bisa kita pelajari dari sini bahwa proses metamorfosis seperti tadi yang sudah dijelaskan, ada banyak faktor yang berperan di sana supaya proses metamorfosis itu dapat berlangsung secara normal. Nah, kita melihat bahwa ketika pada kasus cerita saya tadi, ketika kecebong itu kita pelihara di akuarium, yang bisa saja mungkin karena faktor nutrisi dan mungkin juga faktor-faktor lingkungan yang lain yang juga tidak seperti tidak bersesuaian dengan kebutuhan untuk proses metamorfosis, terutama mungkin ya faktor nutrisi dan suplai mineral-mineral tertentu atau nutrisi tertentu yang dibutuhkan sehingga dia gagal mengalami metamorfosis. Nah, kita melihat ada satu yang dijelaskan oleh Cindy tadi adalah hormon tiropsin. Jadi hormon tiropsin itu benar-benar memainkan peranan penting dalam proses metamorfosis. Kita menduga bahwa salah satu kasus yang penyebab dari kasus yang kita temukan pada tadpole yang forever tadpole tadi ya, selamanya menjadi tadpole itu dalam sampai 3 bulan itu
itu barangkali penyebabnya adalah karena dia kekurangan iodin gitu di sana. Kita sehingga suplai iodin, sehingga produksi tiropsinnya tidak optimal, karena kita tahu iodin salah satu bahan dasar atau tepungnya kalau pengen bikin kue berupa hormon tiropsin gitu ya, oleh kelenjar tiroid. Nah, kegagalan dari produksi tiropsin atau fungsionalnya tiropsin, maka itu akan mempengaruhi proses metamorfosis. Mengapa begitu? Kita bisa melihat bahwa tiropsin seperti tadi yang dijelaskan, tapi mungkin terlewatkan oleh Cindy, bahwa bagaimana sel-sel yang dalam fase awal, dalam fase metamorfosis, itu akan sel-sel dari larva, dari jaringan pembentuk larva, itu ketika dia merespon, ketika dia terdedah dengan hormon tiropsin, apa yang terjadi? Ada banyak kemungkinan. Jadi ada kurang lebih 4 kemungkinan. Yang pertama adalah ketika suatu sel terdedah dengan tiroksin, maka sel itu akan mengalami division, dia akan mengalami pembelahan, mitosis dia. Nah, ini penting. Jadi dia penting untuk proses pertumbuhan. Maka ada jaringan yang kurang lebih dia tentu tersusun dari sel, ketika dia terdedah dengan tiroksin, misalnya jaringan larva, maka dia akan mengalami growth, dia akan mengalami pertumbuhan. Apa misalnya kita lihat kalau dicontohkan di kata, yaitu misalnya pertumbuhan dari hind limb-nya gitu, dari tungkai belakang dari kata itu. Itu ketika dia terdedah dengan tiroksin, maka akan tumbuh tungkai belakang. Lalu ada juga kemungkinan, jadi responnya akan berbeda-beda di seluruh organ dari ini tubuh, bahwa ketika terdedah dengan hormon tiroksin, dia tidak mengalami pembelahan, tetapi sel itu mengalami kematian. Jadi selnya bukan malah membelah, tetapi dia mengalami apoptosis. Nah, kematiannya ini kebanyakan adalah karena proses apoptosis. Tetapi selain apoptosis, ternyata sekarang juga ditemukan adalah bahwa ketika nanti efek dari beberapa bagian mengalami apoptosis, maka endingnya nanti akan terjadi makrofagus gitu ya. Jadi makrofag akan juga menelan atau mendestruksi dari jaringan sel-sel pada jaringan tertentu, sehingga bagian tersebut akan hilang. Nah, proses apoptosis dan autofagi lah kurang lebih seperti itu gitu ya. Itulah yang misalnya kalau kita lihat dalam responnya terhadap tiroksin, maka suatu organ itu misalnya ekor pada kecebong tadi, pada kata tadi, dia akan menghilang karena dia mengalami kematian. Jadi apoptosis di sana, kemudian sebagiannya juga akan mengalami ya kurang lebih cascading effect, gitu, efek lanjut akibat sebagian apoptosis, maka nantinya dia misalnya ada bagian tertentu yang tinggal tersisa, maka itu nanti dia akan mengalami autofagi gitu ya. Jadi fagositnya yang akan kemudian mendestruksinya. Gitu ya. Kalau apoptosis ya tentunya cell death program gitu, kematian sel yang terprogram, yang berbasis dengan tentu aktivasi signaling dari secara molekuler gitu. Ada gen-gen tertentu yang akan terekspresi yang kemudian akan memicu proses apoptosis. Jadi respon kedua, sel akan mati. Lalu kemudian apa respon ketiganya adalah bahwa sel ketika dia terdedah dengan hormon tirosin ini, dia akan mengalami, terutama T3 ya, tetrahydrothionin itu, dia akan mengalami remodeling. Jadi jaringan itu kalau remodeling ya proses transformasi, di mana dia misalnya kita kemarin belajar misalnya proses morfogenesis atau pembentukan dari mesoderm, endoderm, yaitu saluran pencernaan. Saluran pencernaan itu kan awalnya hanya berupa tabung yang lurus, akhirnya bisa dibedakan menjadi foregut, midgut, dan hindgut, gitu, usus depan, usus tengah, dan usus belakang. Lalu ketika terdedah, kalau misalnya pada kata ini kita bisa melihat ketika dia terdedah dengan tiroksin ini, maka dia akan mengalami remodeling dari tabung yang hollow tube, dia akan menjadi terremodel gitu ya, dia akan bertransformasi menjadi satu bagian mengalami ballooning, penggelembungan, satu bagian mengalami konstriksi gitu ya. Nah, ini menjadi faktor kunci untuk pembentukan organ yang berbeda gitu ya, akan terbentuk organ. Dan kita melihat misalnya proses remodeling ini juga terjadi pada transformasi dari kecebong menjadi kata gitu ya. Kita tahu bahwa pada kecebong dia kan kebanyakan adalah makanannya itu akan berbeda antara fase kecebong dengan fase kata gitu ya. Jadi pada kecebong kan dia cenderung herbivore, tetapi ketika kata dia akan bertransformasi menjadi
karnivor, dia memakan insekta jadi insektivor. Artinya tentu akan ada transformasi yang dibutuhkan dari saluran pencernaannya, maka di sana juga melibatkan remodeling. Jadi respon ketika suatu jaringan terdedah dengan tiroksin pada tahap awal pada proses metamorfosis tentunya terjadinya remodeling, tissue remodeling. Dan kemudian apa yang keempat adalah respecifications atau proses respesifikasi, perubahan spesifisitas. Apa yang bisa kita lihat jadi ketika suatu organ atau suatu jaringan lah kurang lebih sel terdedah dengan tiroksin pada proses metamorfosis, maka sel-sel tersebut dia tidak mengalami pertumbuhan, dia tidak mengalami kematian, dia tidak mengalami remodeling, tetapi dia mengalami perubahan spesifisitas. Ini tentu berkaitan biasanya kebanyakan kepada proses metaboliknya, proses-proses yang terjadi di dalam sel itu. Secara struktural mungkin sel tidak mengalami perubahan, tetapi secara fungsional nanti akan ada perubahan giliran gitu ya, giliran dari gen-gen yang aktif. Nah ini misalnya kita bisa melihat pada tadi mungkin di siklus urea mungkin tidak disampaikan tadi gitu ya. Jadi ada proses transformasi perubahan dari metabolisme urea pada masa proses metamorfosis itu pada katak dan juga yang melibatkan enzim-enzim. Jadi ketika suatu organ misalnya hati itu terdedah dengan tiroksin, maka nanti sel-sel hati hepatosit itu akan mengalami proses respesifikasi. Jadi dia akan mengalami modifikasi pola ekspresi gennya, di mana nanti gen-gen pengkode enzim yang terlibat dalam siklus metabolisme urea misalnya itu akan berubah gitu ya, sesuai dengan nanti kebutuhan dari apakah dia akan dibutuhkan banyak untuk proses metabolisme urea atau tidak gitu. Nah tentunya ketika dia dibutuhkan banyak, maka gen-gen untuk pengkode enzim itu akan diaktifasi, maka produksi enzim-enzim itu akan meningkat. Nah itu namanya proses respesifikasi. Jadi ada 4 proses yang kurang lebih ya secara mendasar yang akan terjadi ketika sel atau jaringan pada fase larva itu terdedah dengan hormon tiroksin ini. Maka tiroksin ini play a major role ketika orang pivotal gitu ya. Dia memainkan peranan yang sangat penting dalam proses metamorfosis ini. Nah, kita melihat bahwa sebenarnya di proses regenerasi lagi ya, kalau saya ingin melanjutkan. Jadi di regenerasi juga di tahap-tahap awal, bukan hanya regenerasi ya, di tahap-tahap awal, misalnya pada manusia, mengapa orang-orang yang istilahnya dalam proses perkembangannya di dalam rahim gitu ya, proses neurogenesisnya, misalnya pada sejak neurula sampai nanti morfogenesisnya, proses pembentukan otaknya yang sempurna, mengapa hormon tiroksin sangat dibutuhkan gitu ya? Karena hormon tiroksin ini sangat penting dalam proses neurogenesis gitu ya, proses pembentukan sel-sel saraf. Jadi kalau kita melihat misalnya kan kalau anak-anak kekurangan yodium, maka dia pasti akan mengalami degradasi kognitif gitu ya, dia akan mengalami perlemahan dalam proses kapasitas memori. Mengapa begitu ya? Karena sel-sel bakal pembentuk sel neuron gitu ya itu sangat-sangat bergantung kepada sinyal dari tiroksin. Jadi dengan tanpa adanya sinyal tiroksin, maka proses mitosisnya, proses pembelahan dan transformasinya menjadi sel-sel neuron itu akan menjadi minimum, akan menjadi sangat sedikit, maka itu akan berhubungan dengan minimnya jumlah otak, jumlah neuron gitu ya, dan kapasitas tentu kan berbanding lurus dengan kapasitasnya. Gitu. Nah, itu tidak mengherankan sebenarnya ketika masa hamil dan sampai masa perkembangan, tentu anak itu kan sampai periode kritisnya. Ketika balita juga sangat penting. Ketika periode kritis mulai dari dalam rahim sejak fase neurula sampai dia nanti balita, itu ketika asupan untuk bahan dasar tiroksin ini kurang, maka otomatis akan berpengaruh kepada kapasitas neuronnya gitu ya. Karena ya proses neurogenesisnya terhambat. Karena kita lihat tadi bahwa respon dari sel-sel itu yang sedang mengalami proses perkembangan itu juga dia tidak bisa mengalami defisit, tidak akan mengalami mitosis dan
spesifisitas gitu ya ketika tidak ada sinyal dari tiroksin. Nah, ini kita melihat tiroksin memainkan peranan yang sangat penting. Lalu kita berpindah kepada regenerasi. Nah, tadi Atauli sudah menjelaskan ada model-model dari regenerasi gitu ya. Nah, kita melihat bahwa secara kalau kita ditelusuri satu persatu ada tipenya, itu sebenarnya ada 4 tipe regenerasi yang terjadi pada hewan. Jadi ada regenerasi itu yang dia dimediasi oleh stem cell, sel puncak. Nah, ini adalah regenerasi yang paling hebat. Mengapa begitu? Karena regenerasinya jelas, yang namanya stem cell dia punya totipotensi. Jadi kalau ada proses regenerasi yang nanti kemudian melibatkan stem cell prosesnya, maka ada kesempatan yang paling lebih besar bagi suatu bagian yang beregenerasi itu untuk kembali menjadi bentuk yang utuh karena dia ada stem cell yang memediasinya. Ini misalnya kalau sebagian besar hewan-hewan yang lain yang beregenerasi dengan utuh ya jelas dia ada mediasi stem cell di sana. Tetapi kalau pada manusia itu sangat terbatas, biasanya hanya pada bone marrow gitu ya, pada sumsum tulang. Sedangkan misalnya pada tungkai kita, ekstremitas kita tidak punya stem cell. Jadi kalau jari putus itu nggak bisa lagi terbentuk stem cell di sana, sehingga sel-sel untuk pembentukan tungkai baru itu tidak ada lagi gitu ya. Jadi stem cell mediated regeneration atau regenerasi yang dimediasi oleh stem cell. Lalu ada regenerasi ini yang bersifat epimorfosis. Apa itu? Yaitu ketika bagian itu mengalami kerusakan, misalnya bagian tertentu mengalami kerusakan, maka nanti sel-sel yang sudah terdiferensiasi dia akan berbalik menjadi de-diferensiasi. Jadi dia kembali menjadi seperti stem cell. Awalnya tadi misalnya daerah tungkai itu kan jelas-jelas sudah berisi sel-sel yang sudah berdiferensiasi secara spesifik gitu ya, sel otot, kemudian menjadi jaringan ikat dan sebagainya gitu ya. Tetapi ketika misalnya bagian tersebut kita potong, maka nanti sel-sel di sana akan daerah-daerah tertentu akan berkembang berbalik dia menjadi dediferensiasi dari sel-sel yang tadi sudah terdiferensiasi menjadi sel yang bersifat kurang lebih pluripoten atau bahkan totipoten lagi. Nah, ini misalnya kita lihat di planaria misalnya ada daerah blastema di sana gitu ya. Itu adalah sel-sel yang awalnya adalah sel-sel yang sudah terdiferensiasi lalu dia akan berubah menjadi blastema yang kurang lebih bersifat pluripoten atau bahkan totipoten. Lalu kemudian ada yang bersifat morfolaksis gitu ya. Jadi regenerasinya itu dia tidak mengalami dediferensiasi, artinya dia tidak kembali menjadi berondong gitu ya, menjadi sel-sel yang punya potensi untuk berkembang utuh seperti stem cell, tetapi dia akan bertransformasi bentuk biasanya gitu ya. Jadi dia transdiferensiasi. Jadi awal tadi misalnya dia berupa sel kubus, tetapi kemudian ketika dia mengalami kerusakan di daerah sana, maka dia akan segera bertransformasi membentuk sel apa misalnya gitu, apakah dia membentuk sel kerucut dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dari organ yang akan perlu diperbaiki itu. Nah, kemudian yang paling banyak ditemukan adalah regenerasi yang bersifat kompensasi gitu ya. Jadi regenerasi kompensasi. Regenerasi kompensasi inilah yang banyak ditemukan di tubuh kita. Jadi pada manusia itu kita yang cell mediated stem cell yang bersifat regenerasi stem cell itu hanya terjadi di bone marrow. Tetapi di bagian-bagian lain, di organ-organ kita hanya banyaknya proses terjadi regenerasi yang dikenal dengan kompensasi. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Artauli adalah regenerasi misalnya pada sel hepar. Jadi hati kita itu kan mengalami tekanan. Jadi burdens-nya tinggi, kerusakan tinggi, tetapi dia mampu bergenerasi. Kemudian sel-sel tubuh kita ini rata-rata punya kemampuan untuk regenerasi kompensasi. Ginjal juga mampu mengalami regenerasi kompensasi, kemudian banyak sekali organ-organ, pulmo misalnya juga seperti itu, dan sekarang juga ditemukan bahwa neuron, sel-sel saraf juga ternyata memiliki kemampuan untuk regenerasi kompensasi. Regenerasi kompensasi ini dia memiliki keterbatasan begini, bahwa sel-sel induk itu ketika dia kemudian dipicu untuk beregenerasi, dia akan memiliki kemampuan yang kurang lebih daya regenerasinya itu terbatas gitu ya. Jadi dia tidak bisa lagi membentuk organ utuh, tetapi namanya kompensasi
itu kan mengganti bagian yang kurang gitu, yang mengalami kerusakan. Hanya sebatas itu gitu ya. Dia tidak bisa misalnya hati kalau kita penggal banyak atau mengalami kerusakan besar-besaran, maka itu kan namanya kompensasi ya punya batas, punya ambang batas gitu ya. Kalau kerusakannya itu jauh lebih banyak atau lebih cepat daripada kemampuan kompensasinya, maka otomatis nanti tetap juga akan mengalami kerusakan fatal. Tetapi mengapa misalnya hati kita itu tetap utuh, padahal kita kan pasti terdedah dengan toksik dan sebagainya, pasti banyak kematian di organ-organ kita. Bahkan dalam hitungan 24 jam itu katanya gitu ada miliaran sel dari tubuh kita ini mengalami kematian. Tetapi mengapa itu tidak berdampak pada tubuh kita ya? Karena dia masih dalam batas ambang kompensasi. Di saluran pencernaan kita ini kita lihat misalnya sel-sel mukosa pelapis epitel permukaan dari saluran pencernaan kita ini kan sangat mudah sekali mengalami kerusakan. Kita makanan itu kan banyak sekali yang nanti akan terbuang. Makanya dimanfaatkan oleh orang-orang genetik misalnya untuk mengidentifikasi spesies itu dari kotorannya gitu ya. Bagaimana melacak DNA-nya dari kotoran gitu ya. Itu kan karena epitel-epitel dari saluran pencernaan itu kan terbawa melalui kotoran gitu ya, kurang lebih ketika kotoran itu terbawa keluar, maka epitel-epitel sepanjang kolon itu akan tergerus. Artinya apa? Proses kerusakan di saluran-saluran di sistem tubuh kita itu kan rutin terjadi gitu ya. Tetapi mengapa kok kemudian dia bisa pulih kembali? Ya karena regenerasinya cepat, sebatas kompensasi gitu ya. Jadi lambung juga biasanya akan mengalami pengerusan epitel dan sebagainya, esofagus dan bahkan epitel di dinding mulut kita ini juga mengalami pengerusakan gitu ya. Tetapi dia masih tetap bisa melakukan regenerasi kompensasi selama kerusakan itu istilahnya masih di ambang batasnya gitu ya. Jadi kerusakannya tidak masif gitu ya. Nah, jadi ini kita bisa melihat bahwa proses regenerasi ini berbeda-beda antar spesies, tetapi kalau ada spesies-spesies tertentu seperti yang tadi dicontohkan, mereka memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, jadi mereka bisa memiliki regenerasi yang kompleks dengan melibatkan bukan hanya regenerasi kompensasi, tetapi dia misalnya regenerasi epimorfosis, kemudian morfolaksis, dan cell-mediated stem cell sekaligus gitu ya. Sehingga dia benar-benar bisa membentuk organ yang utuh ketika dia mengalami kerusakan. Tapi ingat kalau pada manusia itu sangat terbatas gitu ya. Jadi biasanya semakin tinggi taksa itu akan semakin terbatas jenis regenerasi atau tipe regenerasi yang bisa dialami. Biasanya hanya terbatas kepada regenerasi yang bersifat kompensasi. Nah, terkait dengan regenerasi ini kita bisa melihat bahwa tadi ya, ketika kita ini terkait dengan aging nanti gitu ya, terkait dengan penuaan yang terakhir disampaikan oleh Tauli tadi, bahwa pada proses aging kita melihat ada banyak gen yang terlibat. Jadi aging ini kan sebagian besarnya dia di curve rate-nya itu yang menjadi drivernya itu adalah gen. Gen-gennya apa? Pertama adalah gen-gen yang terlibat di dalam proses gen-gen yang mengkode proses repairing DNA. Jadi kerusakan DNA akan di-repair, itu tentu melibatkan enzim yang akan merepair DNA itu. Nah, seberapa bagus kinerja enzim ini, ya tentu bagaimana pola ekspresi dari gen pengkode enzim itu ya, karena enzim itu adalah tentu punya gen pengkode. Maka pensinyalan ini sangat penting, DNA repairing enzymes gitu ya. Jadi enzim-enzim yang berperan dalam proses repairing DNA. Ini akan menentukan bagaimana proses aging berlangsung. Ini terkait dengan salah satunya adalah dengan misalnya enzim telomerase. Kita tahu bahwa setiap pembelahan sel, setiap proses pembelahan sel, maka akan telomer kita itu kan akan makin memendek gitu ya. Jadi nanti pada suatu ketika habislah telomer, maka sel ini tidak akan bisa membelah lagi gitu. Itu kan menentukan proses seberapa banyak selnya membelah, berapa kali membelahnya gitu. Setiap unit pembelahan akan makin memendek telomernya gitu. Maka kita melihat bahwa ada korelasi positif antara lifespan gitu ya, usia panjangnya umur seseorang itu, kemampuan dia hidup gitu ya, dengan panjangnya telomer gitu ya.
Jadi kalau orang yang memiliki, ini kan ada riset, mungkin kalian ini sudah sangat populer risetnya, bahwa telomer itu berasosiasi dengan ini, bisa ditemukan misalnya pada orang-orang yang memiliki usia yang secara genetik dia punya potensi untuk memiliki usia panjang, itu jelas mereka memiliki telomer yang lebih panjang gitu dibandingkan dengan orang yang berisiko untuk premature death, gitu, orang-orang yang berumur pendek lah kurang lebih. Dan ini juga ternyata dia bersifat kurang lebih konsisten, yaitu antar taksa. Jadi di semua taksa ternyata juga memperlihatkan begitu, mau pada mencit, mau pada ikan, maupun pada mamalia, itu ternyata telomer itu berhubungan, memang berasosiasi dengan lifespan-nya gitu ya. Jadi kita secara genetik ada yang memang memiliki ya turunannya yang kurang lebih memiliki telomer yang pendek gitu ya. Maka ya ada kecenderungan, ya memang namanya aja kita tidak bisa memprediksi ya, tetapi ada kecenderungan bahwa kapasitas dari lifespan-nya dan DNA repairing, kemampuan DNA repairing-nya, dan kemudian kemampuan berapa kali multifikasi atau pembelahan sel, yaitu berapa generasi bisa berlangsung, itu juga akan ditentukan oleh faktor itu gitu ya, akan berbeda-beda. Nah, ada banyak juga penelitian terkait dengan telomer ini gitu ya. Jadi misalnya kita melihat mengapa pada cloning domba doli itu gagal kan. Cloning domba doli itu kan mereka mengambil sel inti sel dari kelenjar mamainya dari domba gitu ya, dari domba donornya. Lalu kemudian sel, tentu material genetik dari kelenjar mamai. Nah, apa masalahnya ketika nanti pada doli ini gitu ya, adalah bahwa dia mengalami premature aging gitu ya. Jadi dia mengalami kepenuaan dini. Dia mengalami kegagalan fungsi organ lebih dini, sehingga dia mengalami kematian lebih cepat. Nah, ini sebenarnya salah satunya bisa dijelaskan karena tadi bahwa sel yang diambil dari inti sel, tentu ya material genetik yang inti sel yang terkandung dalam inti sel yang diambil dari sel somatis dari kelenjar mamai itu, ya dia kan sudah istilahnya dia kan merupakan sel yang diambil pada individu yang sudah tua gitu ya, pada induk gitu ya, pada induk domba, ya otomatis lah istilahnya kan dia sudah mengalami pemendekan telomer di sana gitu ya, sudah mengalami pemendekan telomer karena sel-sel yang tadi diambil intinya itu kan dia sudah berapa kali membelah tentunya gitu ya. Maka ketika sel-sel itu kemudian tentu dia memiliki telomer yang lebih pendek gitu ya. Maka ketika dia nanti misalnya diintroduksikan ke dalam ovum yang sudah kosong, lalu kemudian dia bisa berkembang menjadi zigot, tapi ingat karakter genetiknya bahwa telomernya sudah memendek. Gitu. Telomernya itu setara dengan telomer sel-sel induknya tadi. Maka kalau tadi domba doli ini misalnya hanya bertahan 3 bulan, ya itu kan karena induknya tadi misalnya sudah 2 tahun umurnya gitu ya. Arti umur sel itu sendiri sudah 2 tahun, umur sel pembentuk doli itu. Maka ya otomatis gitu ya, seperti itu kita bisa melihat, bisa dijelaskan mengapa kok dia bisa mengalami kematian lebih dini gitu ya. Jadi tidak seperti harapan gitu ya. Nah, maka sekarang kan orang ketika mengkloning orang sudah mempertimbangkan aspek itu gitu ya, sumber dari DNA atau nukleus yang akan dihidupkan tentu bersumber dari individu yang lebih muda gitu ya. Nah, kemudian apalagi yang seperti jelaskan Artauli tadi selain dari telomer ini adalah gen-gen yang atau material faktor genetik yang terkait dengan signaling insulin gitu ya. Nah, ini banyak sekali misalnya TGF, transforming growth factor, insulin growth factor gitu, sinyal-sinyal yang berkaitan dengan insulin itu juga berperan dalam proses aging. Nah, kita bisa melihat di sini sebenarnya ini juga terkait dengan faktor nutrisi gitu ya. Jadi ada aging yang nanti akan berasosiasi ya, tentu nutrisi namanya sangat berasosiasi dengan proses signaling insulin, maka itu juga akan mempengaruhi proses aging. Dan kemudian ada mTORC. Nah, jadi mTORC ini yang paling penting untuk hubungannya dengan sinyal nutrisi gitu ya. Karena mTORC ini kan di mitokondria gitu ya.
mTOR ini, signaling ini kan dia komponen dari protein kinase. Jadi signaling protein kinase. Jadi gen-gen yang terlibat dalam pensinyalan protein kinase ini sangat memainkan peranan penting dalam hal respon dari individu terhadap sinyal nutrisi dan hormon. Nah, makanya akan ada faktor nutrisi yang nanti bisa mempengaruhi proses aging. Nah, kita bisa melihat misalnya ada penelitian di Kyoto yang sangat menjelaskan bahwa diet restrictions atau feeding restrictions itu menentukan keawet mudaan gitu ya. Jadi penelitiannya memang pada kera gitu ya, pada kera di sana. Tetapi apa yang bisa kita pelajari di sini bahwa ternyata individu yang mengalami yang diberikan treatment dengan dia tidak ya kurang lebih kalau kita di biologi ad libitum gitu ya, mau makan dia punya makanan, pokoknya dia mau kapan saja makan yang tersedia, itu akan berbeda kecepatan agingnya dengan individu yang sumber nutrisinya itu restrict gitu ya. Jadi misalnya dia hanya jadi lebih banyak puasa. Ya kurang lebih kalau sederhananya ya. Puasa ternyata dia memicu optimasi dari signal mTORC ini salah satunya, sehingga puasa itu berasosiasi dengan proses anti aging gitu ya. Anti aging karena mengapa? Ya salah satunya tadi bahwa puasa itu perubahan yang besar pada pensinyalan nutrisi dan hormonal tentunya kita lihat misalnya FGF21 misalnya, kemudian insulin juga akan berubah proses signalingnya dan asupan nutrisi juga di sana, maka itu jelas akan berpengaruh kepada proses protein kinase, aktivitas protein kinase tadi, sehingga sangat terbukti bahwa puasa itu salah satu faktor kunci untuk mencegah proses aging gitu ya, yang sudah dibuktikan dari banyak sekali eksperimen. Kemudian apa yang terakhir adalah chromatin remodeling enzymes. Jadi ini adalah gen-gen yang terlibat dalam proses ya kurang lebih epigenetik gitu ya. Kromosom remodeling itu kan proses ya kalau sederhananya kan pengemasan kromosom. Karena kromosom itu kan dikemas oleh protein histon. Nah nanti dia ketika akan membelah, dia nanti tentu histonnya akan diurai, ada proses asetilasi gitu ya. Nah kan ada proses deasetilisasi gitu ya, yang nanti akan mempengaruhi bagaimana kemampuan dari kita bisa melihat ya, namanya pembelahan sel itu kan ada proses mengurai dan memilin kembali kromosom, dan itu kan pekerjaan yang sangat sulit gitu ya, yang hanya Allah yang memiliki kekuasaan itu. Kita tahu kan kalau kromosom manusia itu katanya kan kalau diurai, diurut satu persatu, lalu jarak kromosom total manusia yang 46 itu bisa panjangnya antara jarak sama dengan jarak bumi dengan bulan gitu ya. Artinya kan sepanjang itu benang. Lalu setiap proses pembelahan kita tahu dia kan akan dibuka, diurai, kemudian dikemas lagi ketika misalnya memasuki fase sitokinesis setelah proses mitosis. Nah, proses penguraian benang ini, benang-benang kromatin, kemudian pemintalannya kembali dengan jasa protein histon, itu memainkan peranan kunci untuk kenormalan dan keselamatan dari proses pembelahan berikutnya. Jadi sel-sel yang baik adalah sel-sel yang dengan sangat teratur mampu mengemas kembali pintalan-pintalan kromatin sehingga menjadi terpacking dengan sempurna gitu ya. Karena kegagalan kembali mempacking, maka itu tidak akan terjadi proses pembelahan sel berikutnya. Maka artinya akan berasosiasi dengan proses aging gitu ya. Nah, tadi diperlihatkan bahwa ada eksperimen yang memperlihatkan kalau dihambat aktivitas deasetilisasi, maka otomatis nanti lifespan-nya akan meningkat gitu ya. Artinya kalau dihambat proses yang akan mempengaruhi gangguan gitu ya, akan mengurangi gangguan proses pengemasan atau pemintalan kromatin gitu ya pada proses pasca mitosis dari sel, maka itu jelas akan berasosiasi dengan kemampuan pembelahan sel pada proses berikutnya gitu ya. Maka lifespan tentu akan meningkat gitu ya. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana faktor-faktor ini. Selain tadi misalnya ada faktor random, faktor epigenetik lain yang bersifat random, misalnya adalah proses pensinyalan dari estrogen kalau nggak salah tadi gitu ya, yang bersifat random. Nah, itu juga berpengaruh pada proses aging. Nah,
Eh, saya ingin menambahkan di terakhir ya, karena waktu sudah terbatas. Dari sini kita bisa mempelajari sebenarnya, terutama berpulang kepada manusia gitu ya. Mungkin kita akan lama menunggu bagaimana nanti bisa mengadopsi kemampuan regenerasi pada planaria untuk ditransformasi kepada manusia. Tetapi apa yang bisa kita lihat? Kita belajar dari proses regenerasi yang bersifat kompensasi dan cell mediated stem cells. Nah, dua macam regenerasi ini bisa kita ambil hikmahnya bagaimana cara meminimalisir proses aging. Jadi pertama adalah untuk meredus atau meminimalisir, mengurangi proses penuaan terutama dari fungsi-fungsi organ kita. Apa yang kita lakukan adalah reduce the burden, gitu ya, mengurangi beban. Misalnya kalau kita makan, ya kalau makan terus-menerus ya otomatis saluran pencernaan akan bekerja terus-menerus gitu ya. Maka ya yang paling simpel adalah salah satunya adalah penggerusan, kerusakan dari lapisan epitel permukaannya itu akan terus-menerus mengalami kerusakan. Maka otomatis tidak ada kompensasi, regenerasi kompensasi akan sangat minimum, maka akan cepat rusak saluran pencernaan kita. Maka dengan puasa misalnya itu ternyata efektif dalam membiarkan atau memberikan waktu, memberikan kesempatan bagi sel-sel saluran pencernaan kita untuk melakukan regenerasi kompensasi. Ada penelitian bahwa ketika dipuasakan, laju regenerasi di saluran pencernaan itu jauh lebih tinggi daripada ketika elebitum gitu ya, ketika tidak puasa. Nah itu kan ada proses. Jadi kita mengurangi beban. Apalagi misalnya ya di dalam misalnya kita di Islam kan sudah jelas bahwa malam itu untuk beristirahat. Beristirahat di sana kan sangat ini gitu ya. Allah sudah mendesain supaya manusia itu beristirahat di saat malam. Dia sudah kondisikan posisi matahari dan posisi bumi sehingga bumi itu tidak terang terus-menerus gitu ya. Jadi Allah itu sudah mentakdirkan bumi berotasi, kemudian matahari juga gitu ya, dengan proses ininya perputaran planet sehingga tercipta siklus yang malam. Nah Allah bilang kamu pada malam itu istirahat. Jadi sebegitunya Allah mengkondisikan supaya manusia itu sunatullahnya gelap. Jadi akan lebih banyak memberikan kesempatan pada organ-organnya untuk berkurang bebannya gitu ya. Jadi reduce the burden. Dia mengurangi beban, organ-organ diistirahatkan, maka ketika istirahat itu aktivitasnya akan minimum. Saluran pencernaan tentu pada malam hari akan dikurangi aktivitasnya, kemudian jantung juga proses pemompaannya tidak akan lebih banyak, sel-sel otak juga memiliki kesempatan lebih banyak untuk berkonsolidasi gitu ya, memfiksasi memori dan sebagainya. Maka itulah gitu ya. Di sana salah satu cara buat kita untuk memberikan kesempatan kepada organ-organ untuk melakukan regenerasi kompensasi gitu. Sehingga dia tidak cepat mengalami kelelahan dan kerusakan dan aging gitu ya, atau senescence. Dan kemudian selain kita mengurangi beban pada organ yang tentunya ini, kemudian tentu kita mengurangi exposure terhadap toksik atau zat-zat yang bisa merusak organ itu gitu ya. Ya dari paparan polusi dan sebagainya jelas akan mempercepat proses kerusakan gitu ya. Akumulasi radikal bebas dan sebagainya jelas akan berpengaruh kepada percepatan misalnya signaling apoptosis dan sebagainya gitu ya, sehingga dan mempengaruhi kecepatan regenerasi kompensasi itu. Maka dengan mengurangi paparan terhadap toksik, paparan terhadap zat-zat yang bisa mempengaruhi tubuh kita, kerusakan organ, maka otomatis aging dan senescence bisa juga diminimalisir. Dan kemudian di sisi lain selain mengurangi toksik, kita juga harus sebenarnya sebaiknya adalah meningkatkan perisai gitu ya. Perisai buat organ-organ kita yang misalnya mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung antioksidan yang menjadi protektor buat tubuh kita. Banyak sekali sebenarnya, terutama kita yang tinggal di Indonesia, makanan kita itu sangat kaya dengan neuroprotektor, organoprotektor gitu ya. Dan misalnya di penelitian saya menemukan ternyata mengkonsumsi serat itu ternyata memiliki efek protektif terhadap organ hati, organ ginjal, organ pankreas gitu ya. Jadi dia memiliki aktivitas protektor yang sangat bagus gitu, bahkan hanya dengan mengkonsumsi makanan yang kayak serat gitu ya. Apalagi misalnya kombinasi antara serat kemudian dengan
komponen-komponen yang bersifat protektor seperti beta karoten atau makanan-makanan yang mengandung antioksidan tinggi. Jadi yang kedua adalah upayakan untuk menurunkan paparan terhadap toksik dan tingkatkan asupan protektor gitu ya. Yang ketiga apa? Ini mungkin berhubungan dengan yang tadi, bahwa kita harus mengikuti, kita harus tahu benar menyesuaikan ritme. Kita harus tahu ritme dari organ itu dengan ritme sunatullahnya, nature gitu ya, nature rhythm-nya gitu ya. Seperti tadi yang saya bilang bahwa ritme misalnya organ-organ kita itu kalau saluran pencernaan banyak sekali penelitian-penelitian yang misalnya memperlihatkan bahwa pola ekspresi dari gen-gen di organ-organ kita itu dia mengikuti ritme yang terang gelap gitu ya. Jadi dia sangat tergantung kepada terang gelapnya bumi gitu ya. Jadi misalnya kalau kita tidak mengikuti ritme, ini biasanya yang cowok-cowok gitu ya, atau cewek juga malam itu biasanya jadi kelelawar gitu ya, bekerja malam, lalu siangnya dia tidak ini. Itu sangat berpengaruh terhadap senescence, kerusakan organ gitu ya. Mengapa begitu? Ya karena ritme sunatullah awalnya kan seperti itu, bahwa gen-gen itu sudah didesain oleh Allah. Gen-gen tertentu dia terekspresinya pada kondisi siang, dan ketika malam ada gen-gen lain yang akan terekspresi. Maka ketika misalnya pensinyalan cahaya itu terganggu, siang dan malam sama-sama terang gitu ya, misalnya dari ritme pensinaran saja, kita misalnya terpapar dengan cahaya lampu tidur yang terang, lampu kamar yang terang terus-menerus, itu juga akan berpengaruh gitu ya. Otak juga seperti itu. Jadi ada penelitian misalnya kalian lihat bahwa otak itu benar-benar literally dia melakukan brain flushing. Kalau yang main mikrobiologi fisiologi dengan saya mungkin pernah juga mendengar ceritanya ya. Brain flushing. Jadi otak kita itu kan dia beraktivitas. Beraktivitas otak dia akan menghasilkan banyak sampah. Sampah otak itu bukan sampah plastik atau sampah masker ya, tapi sampah otak itu adalah kebanyakan misalnya protein tau dan beta amiloid. Itu salah dua jenis sampah yang memang berpengaruh terhadap yang bisa kita lihat indikator dari aging adalah Alzheimer, pikun gitu ya. Jadi pada siang hari produksi dari akibat aktivitas ini, produksi dari protein tau dan beta amiloid itu sangat tinggi di otak. Lalu bagaimana sih otak melakukan proses netralisasi sehingga dia bisa mengoptimalkan fungsinya? Ternyata pada malam hari itu nanti ada, mungkin kalau yang belajar di ini juga kenal epidimal gitu ya, epidimal cells yang berada di dekat rongga otak kita itu kan epidimal itu kan menggerakkan cairan di cairan otak kita karena dia memiliki struktur seperti siliap. Nah ternyata itu menyebabkan terjadinya gelombang cairan yang ternyata benar-benar kayak membilas gitu ya. Jadi itu hanya optimal terjadi pada malam hari pada kondisi gelap. Jadi bayangkan ketika banyak sekali eksperimen yang membuktikan bahwa ketika misalnya diganggu proses itu, entahkah misalnya dengan mempekerjakan otak itu sendiri dengan memberikan stimulasi dari berbagai stimulus, cahaya, sentuhan dan sebagainya, atau misalnya dengan memang mendestruksi bagian itu akan berpengaruh kepada kenormalan pencucian dari beta amiloid dan protein tau. Maka akan terlihat bahwa pada individu yang tidak mengikuti ritme sirkadian dari otak itu, maka terganggunya proses flushing, proses pembilasan protein tau dan beta amiloid itu akan memicu akumulasinya lebih tinggi sehingga akan memicu proses penuaan dini dari aspek neuronnya gitu ya. Maka dia akan berisiko tinggi mengalami Alzheimer gitu, pikun lebih dini gitu. Nah, ini kita bisa melihat dan juga kita bisa melihat konsolidasi memori, transformasi dari proses memori jangka pendek menjadi memori jangka panjang dan fiksasi memori input-input yang kita terima pada siang hari itu kan proses konsolidasinya banyak ketika otak kita istirahatkan kan. Kunci misalnya mengapa kita butuh tidur siang setelah belajar banyak, tidur siang kan sangat penting. Walaupun hanya 15 menit ternyata itu tidur siang itu sangat efektif dalam istilahnya memfiksasi memori-memori yang kita terima sejak pagi gitu ya. Malam juga seperti itu. Jadi fiksasi memori lebih banyak terjadi ketika otak kita istirahatkan secara ini gitu ya. Fungsionalnya untuk mengurangi proses input gitu ya. Nah, ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya proses aging yang namanya penuaan ya itu merupakan sunatullah, tetapi ada penuaan yang bersifat prematur yang lebih dini
dan dia bersifat devastating, gitu ya, mengalami percepatan yang jauh lebih tinggi, gitu ya, sehingga itu menyebabkan kualitas hidup orang menurun. Tetapi ada penuaan yang memang tua berkualitas kurang lebih, gitu ya. Jadi tua yang berkualitas maksudnya adalah bahwa dia tua, tetapi kemampuan kinerja dari organ-organnya itu masih dalam kapasitas yang lebih baik, gitu ya. Nah, ini kita bisa melihat misalnya mengapa di negara-negara seperti Jepang, misalnya di Okinawa sana, orang-orang tuanya rata-rata mereka memiliki umur di atas 80 tahun, gitu ya. Itu usia rata-rata mereka. Kalau di Indonesia itu mungkin tidak terlalu banyak, gitu. Tapi di kampung-kampung, misalnya termasuk di kampung saya sendiri, itu masih cukup banyak, tapi semakin sekarang makin sedikit, gitu ya. Kalau dulu populasi orang-orang yang tua yang umurnya itu hampir 100 tahun itu banyak. Mengapa begitu? Kalau saya berpikir sekarang itu bukan karena mereka sakti, tetapi pertama karena mereka adalah petani. Ya tentu mereka punya aktivitas, gitu ya, yang bisa mengoptimalkan fungsi organ. Jadi ini salah satu. Yang keempat itu adalah selain kita mengikuti ritme adalah kita melakukan proses yang kita kenal dengan meningkatkan strength, meningkatkan kekuatan organ supaya dia tidak cepat tua. Bagaimana caranya? Misalnya dengan olahraga itu kan bisa membina kinerja otot, kinerja jantung, otot jantung dan sebagainya, paru-paru, gitu ya. Atau misalnya ada penelitian kita bisa melihat mengapa degenerasi otak pada orang yang secara genetik dia punya potensi untuk menderita Alzheimer. Tetapi mengapa kemudian dia kok sampai tua dia nggak Alzheimer, gitu ya? Ternyata dia itu memiliki anyaman sinaps. Jadi jumlah sel otaknya dan anyaman pertautan antara satu sel saraf dengan sel saraf lain yang kita kenal dengan sinaps jauh lebih banyak, jauh lebih kompak. Ketika ditelusuri pada orang-orang ini, kok mereka tidak melawan takdirnya, kurang lebih ya, takdir genetiknya. Takdir genetiknya adalah dia menderita Alzheimer karena dia memiliki potensi untuk produksi beta amiloid lebih banyak. Beta amiloid itu kan ada gen pekodenya dan protein tau lebih banyak. Tetapi mengapa dia, kendati dia memproduksi beta amiloid dan protein tau lebih banyak, tetapi dia tidak mengalami aging, dia tidak mengalami degenerasi otak, ternyata adalah dia memang adalah orang-orang yang sejak awal hidupnya adalah orang-orang yang memiliki sumber stimulasi yang banyak untuk proses pembentukan sinaps dan percabangan-percabangan neuron, ya. Ya ini salah satunya misalnya adanya interaksi sosial dan proses belajar, gitu ya. Proses belajar, membaca, melatih otak terus-menerus itu kan adalah seperti kita juga memperkuat otot jantung dan paru-paru dan otot tubuh sendiri, gitu ya, sama seperti itu, gitu ya. Jadi ternyata otak pada orang-orang tersebut dia tetap punya kapasitas yang tinggi. Jadi protein tau tetap akan menggerogoti sel-sel sarafnya, tetapi jumlah sel sarafnya jauh lebih banyak dan jumlah sinapsnya jauh lebih banyak. Maka gerogotan dari penyebab Alzheimer, protein tau dan beta amiloid itu tadi tidak mampu menghambat kinerja dari sistem sirkuit yang lebih kompleks, yang lebih banyak di otaknya itu. Maka kita bisa melihat di sini apa yang kita bisa ambil adalah untuk kurang lebih meminimalisir proses aging ini adalah cara lainnya adalah berikutnya adalah dengan melakukan latihan, gitu ya, dengan memperkuat dari organ-organ kita itu. Jadi selain organnya kita berikan proses istirahat, kemudian tentu dia juga harus kita berikan latihan training, gitu ya, untuk endurance-nya. Jadi ini bisa pada proses perkembangan tentunya sangat penting, gitu ya. Itu tanggung jawab kalian nanti yang akan jadi orang tua, gitu ya. Perhatikan bahwa anak di tahap awal periode kritisnya itu organ-organnya harus dilatih supaya fungsional, otaknya harus diberikan stimulus yang lebih banyak supaya terbentuk percabangan yang lebih banyak, gitu ya. Karena ingat setiap satu stimulus masuk maka akan terbentuk percabangan baru. Maka begitu banyak stimulus maka nanti akan sebanding dengan kompleksitas dari otaknya sehingga dia memiliki otak yang lebih kuat secara fisikal dan secara fungsional, gitu ya. Bukan hanya dari kemampuannya berpikir. Jadi increase the strength atau endurance dari organ tersebut, gitu. Nah, itu saya pikir untuk ulasan-ulasan dari saya tentang apa yang bisa kita pelajari dari perkuliahan ini, dan mudah-mudahan banyak hal yang bisa kalian eksplor ke depan, gitu ya. Tetapi tentunya ketika kita belajar tentang suatu ilmu,
Yang pertama adalah ya kalau saya yang lebih dalam maknanya, yang lebih besar ini bagaimana ilmu yang kita pelajari itu, setiap unit ilmu yang kita pelajari di perkuliahan apapun itu memberikan manfaat buat diri kita sendiri. Jadi setiap materi itu ada hikmah yang bisa kita petik yang membuat hidup kita lebih baik gitu ya. Jadi mungkin hari ini kita belajar tentang regenerasi, tentang aging, ya mungkin itu bisa kita bawa pulang, bagaimana kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri dan mungkin turunan-turunan kita nanti gitu ya, supaya dia memiliki misalnya terhindar dari proses Alzheimer dan sebagainya. Begitu juga misalnya dengan mempelajari proses-proses perkembangan sejak tahap awal, kita bisa melihat bagaimana banyak hal-hal kunci yang bermain dari kenormalan fungsi perkembangan. Maka tentu ya dari situ kita bisa melihat minimal salah satunya gitu ya. Kita bisa membaca di sana ada pesan-pesan Allah bahwa Dia memang maha besar dan Dia menciptakan kompleksitas yang sedemikian rupa, maka bacalah gitu ya. Dengan mengkaji itu, ya itulah kekuatan Allah itu, kebesaran Allah itu sudah dia tuliskan di setiap sel, bahkan setiap apa namanya organel penyusun tubuh kita gitu ya. Dan bahkan ketika kita urai satu persatu sampai misalnya bagaimana proses desain kinerja organ itu supaya dia resisten terhadap aging, kemudian bagaimana keajaiban kemampuan regenerasi. Tadi misalnya terakhir disebutkan bahwa pada penyu itu kan umurnya sampai ratusan tahun gitu ya. Nah, mengapa dia seperti melawan kecenderungan pada makhluk-makhluk lain gitu ya? Dan di sana luar biasa gitu ya. Rahasia-rahasia Allah yang tersimpan yang tentu hanya dengan melalui membaca ayat-ayatnya di alam lah yang kita bisa menemukan itu gitu ya. Allah hanya memberikan indikasi mungkin di kitab-kitabnya, di Injil, di Al-Quran gitu ya. Tetapi bagaimana kita bisa memahami itu, memaknainya lebih dalam, memberikan kebermanfaatan buat kita sendiri, kebermanfaatan buat orang lain, ya tentunya adalah dengan belajar lebih dalam lagi, menggali lebih dalam, dan kalau saya selalu meniatkan ketika saya belajar sesuatu, saya selalu meniatkan untuk mencari apa hikmah yang bisa saya pelajari dari sini, dan kemudian bagaimana hikmah itu kemudian akan bisa membuat saya menjadi orang yang lebih bersyukur dan berusaha untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Itu saja dari saya perkuliahan ini. Mohon maaf sudah berlarut-larut lebih dari 2 jam setengah, gitu, hampir 2 jam setengah, gitu ya. Tapi mudah-mudahan memberikan kebermanfaatan buat kita semuanya. Saya mohon maaf kesekiranya banyak keterbatasan karena saya sendiri bukan ahli biologi perkembangan, gitu ya. Dan saya juga kita di sini sama-sama belajar. Tapi yang terpenting adalah kita sama-sama bersemangat untuk menggali ilmu secara bersama-sama gitu. Dan mudah-mudahan ilmu ini tidak hanya bermanfaat buat kita di perkuliahan ini, tetapi di kehidupan kita setelah kuliah ini, dan tentunya kalau kalian misalnya di dunia kerja, dan tentunya untuk generasi-generasi kita, dan tentunya untuk akhir hayat kita gitu, akhirat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi